Oke guys, di video kali ini gua mau bahas anime harem lagi nih. Kalau kemarin kan gua bahas haremnya Haruka tuh. Nah sekarang gua bahas haremnya Ken von Silvoord. Nah sedikit cerita nih. Waktu itu aku udah sempat nonton sih, tapi bentar doang. Gak sampai tamat juga. Karena menurutku ya MC-nya itu kayak cewek anjir. Apalagi kalau ngeliat posternya. Orang yang belum pernah nonton juga berpikir pasti ini cewek. Tapi ya it's okay lah, demi permintaan akan aku bahas. Dan aku lanjutin tuh buat nonton sampai tamat. Ya udah kalau gitu langsung aja, ini dia harem yang dimiliki Ken, MC dalam anime Tensei Kizoku no Isekai Boken Roku. Celestia ter Esvoord. Oke, yang pertama kita bahas yang udah pasti punya hubungan resminya dulu lah ya, yaitu Celestia, seorang putri sulung dari kerajaan Esvoord yang berstatus sebagai tunangannya si Ken. Celestia adalah gadis yang baik hati, namun tidak terlalu peduli dengan kelas sosial. So, dari segi penampilan juga cakep sih ya, dengan gaun mewah khas putri kerajaan, serta rambut panjang disertai pita hijau, wes, membuatnya ini tuh semakin terpancar indah. Celestia bertemu Ken pertama kali saat kereta kuda yang ia tumpangi diserang oleh segerombolan orc. Nah, saat itu Ken datang menyelamatkannya, dan setelah diselamatkan, Celestia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak kecil, Celestia ini adalah gadis yang sangat rajin. Dia sangat tekun tuh dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang putri kerajaan. Nah, di sela-sela waktu belajarnya itu, dia suka membaca buku tuh mengenai seorang gadis yang diselamatkan oleh pangeran tampan. So, sejak saat itu, ia selalu bermimpi kalau suatu saat nanti ia pasti akan menemukan pangerannya sendiri. Dan ternyata itu beneran terjadi bro, di mana ia diselamatkan oleh pangeran tampan bernama Ken von Silvoord dan berkomitmen untuk menikahinya. Sigvon Santana. Sig ini adalah putri dari seorang Gyuk atau bangsawan gitulah bernama Erik von Santana Malpike yang memiliki kepribadian santai dan juga bucin banget sama si Ken. Nah, bucinnya itu kenapa? Kok bisa? Ya, kisah hidup Sig ini tuh sama kayak Celestia tadi guys. Dia juga diselamatkan oleh si Ken hingga berakhir jatuh cinta. Nah, putri berambut ungu ini awal mula bertemu Ken ketika sedang di kereta kuda. Saat itu, dia dan Celestia lagi diserang oleh segerombolan monster, dan Ken datang untuk menolong. Jadi, Sig ini juga sama guys kayak Celestia, sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, anehnya, nggak aneh juga sih, beruntungnya Sig ini tuh nggak mempermasalahkan. Mau si Ken itu tunangannya 100 orang pun no problemo, asalkan dia salah satu dari 100 cewek tersebut. Wah, ini sih hoki bener ya, rela diduain. Tifanna von Ribet. Tifanna juga salah satu tunangan Ken lainnya guys, yang mana dia ini adalah putri dari seorang Gyuk juga, cuma ayahnya itu adalah penguasa di wilayah Noten Forest. Nah, sama seperti ayahnya, Tifanna ini juga suka yang namanya pertarungan, dan hanya akan menikah dengan pria yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Yah, generik banget sih ya. Di anime isekai banyak kok plot yang kayak begini. So, dalam hal penampilan sudah jelas sih, dia ini tuh adalah seorang elf yang memiliki telinga panjang dan runcing, mata hijau, rambut hijau panjang yang diikat ke belakang, serta seragam yang seperti kesatria. Nah, seperti yang gua bilang tadi ya, dia ini tuh berasal dari Noten Forest. Cuma karena wilayahnya itu punya hubungan diplomatik dengan kerajaan Esvoord, ia pun tinggal di Esvoord sembari mencari lawan yang kuat. Dan kebetulan juga di Esvoord dia jadi komandan pasukan kesatria kerajaan. Hinata Lyra Marineford. Apakah kalian merasa tunangannya sudah habis? Oh, tentu tidak guys, masih ada beberapa lagi. So, salah satunya Hinata ini, seorang gadis suci dalam agama Marineford. Nah, dalam penampilan, ya khas Saint banget. Jubah putih panjang, pakai tudung, dan juga rambut pink panjang.
Hinata pertama kali bertemu Ken pada saat sang Shen mendatangi kediaman Silford guna, ya ngeteh dulu lah, nginep sehari habis itu baru deh pergi ke Esford. Nah saat itu Shen sedang ditargetkan oleh fraksi Paus. Namun berkat bantuan Ken, lagi dan lagi salah satu cewek terpenting di dunia isekai berhasil ia selamatkan. Dan ujung-ujungnya apa? Ya kalian pasti tahulah, diajak nikah. Elizabeth van Benestos. Oke, tunangan terakhir di list kali ini, yaitu ada Elizabeth, seorang putri dari kerajaan iblis Benestos. Elizabeth ini sebenarnya udah muncul juga guys di episode 1, cuma masih berupa kayak bayangan khayalan gitu. Jadi ya apa mau diharapin dari tayangan 1 detik. So kita bahas dari penampilannya dulu lah ya. Kalau dilihat sih dia ini memiliki rambut panjang, mata merah kayak vampir, padahal mah dia ini ras iblis. Terus di dahinya terdapat 5 tanduk gede, namun bisa disembunyikannya juga sih dengan menggunakan sihirnya. Well, seperti yang gue bilang tadi ya, dia itu adalah putri dari kerajaan iblis Benestos. Namun karena bosan menjalankan kehidupan seorang putri, ia pun memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan pergi ke berbagai tempat guna mencari pengalaman baru. Nah, sampai suatu ketika ia mengikuti kontes lomba minum bersama dengan para petualang lainnya. Namun amat disayangkan nih, karena terlalu banyak minum, ia pun mabuk berat hingga penyamarannya sebagai manusia terbongkar. So, dengan begitu, ia pun ditangkap, lalu dijual dan dijadikan budak. Sebenarnya sih, Elizabeth ini udah mencoba untuk melarikan diri guys. Namun, usahanya itu sia-sia, lantaran udah dipasangi gelang anti sihir. Lalu kemudian, ia direncanakan akan dibunuh oleh petualang rank S Gams. Namun itu gagal, karena Ken berhasil menyelamatkannya, sehingga dibawalah dia ke rumahnya si Ken. Nah, dengan begitu, ya udahlah, untuk menjaga hubungan baik antara kerajaan Esford dan juga kerajaan iblis Benestos, mereka berdua pun bertunangan. Palma. Oke, sekarang kita bahas para harem yang memiliki hubungan dekat dengan Ken guys, tapi belum jadian. So, yang pertama ada Palma, teman masa kecil Ken yang merupakan seorang bisman. Ayah Palma bernama Sabinos, dia adalah pemimpin perusahaan gula di wilayah Gracia. Nah, kalau untuk kepribadiannya, Palma memiliki sifat pemalu, namun juga ramah dan juga baik hati. Nah, jadi Palma bertemu Ken pertama kali ketika di pesta ulang tahunnya si Ken. Saat itu secara tidak sengaja Ken bertemu dengan Palma dan tanpa basa-basi langsung temenan. Kok bisa secepat itu? Ya itu sih karena inisiatifnya si Ken. Soalnya ketika melihat cewek bisman, Ken langsung tertarik. Liltana van Baisas. Gadis cantik satu ini adalah putri ke-6 dari Kekaisaran Baisas yang memiliki sifat tanggung jawab dan cenderung bertindak tanpa berpikir. Seperti yang terlihat ketika Palma diculik, di mana ia main datang aja tuh ke penculiknya, walaupun ujung-ujungnya ketangkep juga. Nah, Lilu, panggilan akrabnya, bertemu Ken pertama kali pada saat Ken masih berusia 6 tahun, dan itu pun singkat banget. Saat itu Ken lagi ke pasar buat nyari hadiah untuk Kak Rene. Nah, tanpa sengaja dia bertemu Lilu tuh yang kebetulan juga lagi nyari hadiah. Terus ya udah, sama seperti cewek-cewek lainnya, Lilu pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, tapi 4 tahun kemudian mereka baru dipertemukan lagi saat Lilu jadi murid pindahan di Akademi Esford. Nina. Gadis F1 ini adalah petualang dengan peringkat B. Nah, bersama dengan Millie, ia dipekerjakan sebagai guru tutor bagi Ken von Silford. Nina adalah gadis yang pemalu, namun juga dikenal sebagai orang yang sering menggunakan kata-kata kasar. Dia bertemu Ken pertama kali saat dia dan Millie menjadi guru bagi Ken, di mana Nina mengajari sihir dan Millie mengajari ilmu berpedang. Well, setelah sudah tidak ada lagi yang bisa diajari, Nina pun mempunyai ambisi baru, yaitu menjadi pacarnya si Ken.
Millie. Millie adalah teman berpetualangnya Nina tadi guys, di mana ia dan Nina sama-sama menjadi guru tutor bagi si Ken. Millie memiliki sifat energik dan memiliki tekad yang kuat untuk melindungi orang-orang. Nah, dia ini memiliki penampilan bak seorang ksatria dengan memakai baju besi, tapi rada-rada seksi juga sih. Rambut merah yang diikat ke belakang dan mata berwarna coklat. Terus untuk kisah awal pertemuannya, ya sama kayak Nina tadi ketika mereka jadi guru tutor bagi Ken von Silford. Baiklah teman-teman, itu dia tadi pembahasan mengenai para harem yang dimiliki Ken von Silford. Nah untuk itu jangan lupa lah ya komen-komennya, gimana menurut kalian mengenai para haremnya ini. So kalau gitu sampai di sini aja lah ya pembahasan kita. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton. Dan akhir kata, sampai jumpa.